Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Syah Umar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PCC S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Tugas presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, apa itu BMC? BMC atau Business Model Canvas merupakan suatu kerangka manajemen dari sebuah bisnis yang dirancang untuk menentukan bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. BMC sendiri dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar atau chart yang terdiri atas 9 elemen. BMC diciptakan dan dipopulerkan oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yaitu Business Model Generation pada tahun 2005. Dengan bentuk kerangka sederhana ini, kita akan lebih mudah untuk melihat gambaran terkait ide bisnis serta bagaimana realisasinya dengan lebih cepat. Selain itu, dengan BMC, kita juga bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah apakah ide bisnis menguntungkan atau tidak, dan apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Tujuan dari Business Model Canvas atau BMC sendiri yaitu untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur dalam memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka, baik itu tentang konsumen, cara kerja perusahaan, biaya, dan lainnya, dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, melalui BMC, para pemilik bisnis bisa membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. BMC juga dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Kelebihan dari BMC ada 3. Yang pertama yaitu mudah digunakan dan fleksibel. BMC merupakan alat yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya oleh mereka yang belum pernah terjun ke dunia bisnis. Dengan BMC, perusahaan hanya perlu menulis poin-poin pentingnya saja. Lalu, dengan BMC juga sangat fleksibel karena kita dapat mengubah isi dari setiap komponen untuk mengikuti kebutuhan bisnis yang berubah. Yang kedua yaitu lebih terfokus. Jadi dengan BMC yang terdiri dari 9 blok atau komponen utama ini dapat membantu menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan lebih fokus, jelas, dan terarah. Sifatnya yang mampu memberikan gambaran nyata dari keseluruhan bisnis, sehingga perusahaan bisa menilai di mana letak kekuatan maupun kelemahan dalam bisnis dari data input. Lalu yang terakhir yaitu memiliki visual yang simpel dan menarik. BMC akan sangat membantu, terutama jika kita adalah pengusaha yang visual oriented. BMC mempresentasikan strategi secara visual, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk memahami dan mengevaluasi perencanaan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu elemen bisnis model canvas. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 9 elemen BMC. Yang pertama ada key partnership, key activities, key resource, lalu ada values proposition, ada customer relationships, ada channels, kemudian ada customer segments, ada cost structure, dan kemudian yang terakhir yaitu revenue stream. Nah, berikut akan dibahas masing-masing pos atau elemen dalam BMC atau Business Model Canvas. Pertama yaitu adalah Customer Segment. Customer Segment atau yang artinya segmen pelanggan merupakan elemen penting di dalam BMC untuk membantu dalam mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menentukan target bisnis, sekaligus segmen pelanggan yang cocok dengan penawaran produk. Lalu yang kedua yaitu Values Proposition. Values Propositions atau proporsi nilai ini juga merupakan elemen BMC yang penting yang menggambarkan manfaat atau keuntungan yang akan memberikan produk atau layanan kepada segmen pelanggan. Value Proposition dapat berupa desain, harga, layanan, hingga packaging produk yang menarik. Selanjutnya yaitu Channels. Channels atau saluran dalam BMC berarti media yang digunakan untuk menyampaikan penawaran terkait barang atau jasa kepada konsumen. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan akan disampaikan kepada pelanggan. Saluran distribusi mencakup berbagai jalur, seperti penjualan langsung, pengecer, atau mitra distribusi. Lalu ada Customer Relationships. Customer Relationship atau hubungan pelanggan adalah elemen BMC yang menitikberatkan hubungan antara entitas usaha dengan pelanggan. Pemilik usaha perlu menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen agar meninggalkan pesan sesuai harapan. Selanjutnya yaitu Key Resource.
Key resource atau sumber daya merupakan elemen BNC yang mencakup aset utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya ini meliputi physical resource, intellectual resource, human resource, dan financial resource. Lalu selanjutnya key activities. Key activities juga merupakan elemen BNC yang menggambarkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produktivitas bisnis. Dalam hal ini, aktivitas yang terpenting adalah menghasilkan value proposition produk kepada konsumen. Lalu yaitu key partnership. Key partnerships atau kerjasama merupakan elemen BNC di mana kita akan berkolaborasi dengan berbagai mitra di luar perusahaan yang dapat membawa kesuksesan bagi bisnis. Elemen kerjasama ini bisa berupa pemasok, distributor, atau mitra lain yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis. Lalu ada revenue streams yang merupakan sumber pendapatan. Ini adalah elemen BNC yang menggambarkan cara memperoleh keuntungan dari penjualan produk melalui beberapa metode, di antaranya penjualan langsung atau iklan dan langganan. Lalu yang terakhir, elemen ke-9, cost structure. Cost structure atau struktur biaya merupakan elemen penting BNC yang mencakup keseluruhan biaya yang terkait dengan operasional bisnis perusahaan. Hal ini mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, administrasi, dan sumber daya lain yang digunakan di dalam bisnis. Nah, setelah tadi telah saya paparkan mengenai 9 elemen pada bisnis model kanvas atau BNC, berikut adalah studi kasus penggunaan BNC pada perusahaan yang bernama Valve Corporation. Jadi tentang Valve Corporation, ini merupakan atau yang dikenal dengan sebutan Valve Software adalah perusahaan asal Amerika yang merupakan pengembang video games, penerbit, dan distribusi digital yang berpusat di Bellevue, Washington. Perusahaan ini adalah pengembang platform aplikasi perangkat lunak Steam dan waralaba video game seperti Half-Life, Counter-Strike, Portal, Day of Defeat, Team Fortress, Left 4 Dead, dan seri Dota. Nah, Valve sendiri ini didirikan pada tahun 1996 oleh dua mantan karyawan Microsoft, yaitu Gabe Newell dan Mike Harrington. Nah, produk debut mereka yaitu game PC FPS Half-Life yang dirilis pada tahun 1998 itu mendapatkan kesuksesan secara komersil. Di tahun 2023, Valve kemudian meluncurkan Steam, aplikasi layanan distribusi digital video games. Lalu tahun 2010, Valve mulai mengembangkan perangkat keras seperti Steam Machine, headset virtual realitas HTC Vive, hingga Valve Index. Dan pada 2022, Valve merilis Steam Deck, sebuah konsol video games portable. Lalu selanjutnya kita akan bahas 9 elemen dalam studi kasus pada perusahaan Valve Corporation ini. Yang pertama yaitu ada customer segments. Nah, Valve Corporation itu menggunakan model platform dua sisi, yaitu atau two-sided platform, yang artinya keberhasilan Valve itu sangat bergantung pada kemampuannya dalam melayani dan menyeimbangkan kebutuhan dua kelompok konsumen yang berbeda, namun saling bergantung. Nah, segmen pelanggan utama Valve Corporation yaitu ada dua. Pertama yaitu gamer PC. Nah, gamer PC ini jumlahnya ada jutaan di seluruh dunia dan hampir seluruhnya itu menggunakan Steam untuk membeli, mengunduh, atau memainkan game. Nah, gamer PC merupakan sumber pendapatan utama Valve melalui pembelian game. Lalu kemudian ada juga dari transaksi mikro atau microtransaction dan pembelian hardware produksi Valve. Lalu yang kedua yaitu pengembang atau publisher game. Nah, studio game dari semua ukuran, baik indie, EE atau hingga AAA, itu yang ingin menyediakan dan ingin menjual produk mereka di platform Steam itu dengan kebutuhan untuk agar mereka dapat akses kepada audiens secara global, yaitu ya para gamer tadi. Nah, mereka adalah kunci untuk menjaga proposisi nilai bagi para gamer. Selanjutnya yaitu value proposition yang di Valve Corporation. Jadi proposisi nilai atau value proposition dari Valve Corporation itu bisa dilihat dari perspektif dua sisi, sama seperti customer segment, yaitu gamer dan publisher atau developer game atau pengembang game, yang menjelaskan mengapa pelanggan itu kok milihnya Valve bukan pesaingnya. Nah, yang pertama dari gamer PC itu proposisi nilainya itu katalog game terbesar dan akses instan dan mudah.
Lalu yang kedua ada ekosistem dan fitur yang terintegrasi, ini dalam aplikasi Steam. Lalu kemudian diskon yang masif, ini juga dalam aplikasi Steam-nya juga, dan komunitas yang besar dan kuat. Lalu untuk pihak publisher atau developer game, itu dia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu agar mendapatkan akses yang mudah ke gamer secara global. Lalu kemudian yang kedua distribusi dan backend yang handal, dan yang terakhir sistem harganya yang fleksibel. Lalu untuk elemen channel atau saluran, jadi Valve Corporation ini sangat mengandalkan Steam selaku platform distribusi game mereka dalam menjangkau para gamer. Selain itu, Steam juga mempertemukan gamer dengan pihak publisher atau developer game secara nggak langsung. Nah, di mana para gamer ini akan membeli game produksi publisher atau game yang dibuat oleh para developer. Nah, gamer itu juga dapat memberikan review atas game yang telah dibelinya, yang nantinya juga bisa jadi masukan atau saran bagi para publisher atau developer. Lalu melalui Steam juga, gamer itu bisa mengetahui info mengenai diskon game yang ada. Nah, biasanya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, Valve itu melalui Steam mengadakan diskon sesuai musim atau perayaan tertentu seperti Summer Sale, Winter Sale, Halloween Sale. Lalu Steam sendiri juga tersedia di beberapa media, yaitu dari website di Steam, lalu aplikasi Steam Desktop, ada aplikasi Steam Mobile. Nah, Steam ini juga tersedia dalam hardware ciptaan Valve seperti Steam Deck. Lalu untuk elemen customer relationship, jadi Valve ini membangun hubungan dengan pelanggan melalui Steam dengan menyediakan layanan Steam Support untuk membantu para gamer yang memiliki kendala seperti pengembalian dana, penarikan dana, atau manajemen akun. Nah, selain itu, dengan adanya sistem leveling di akun Steam, di mana para gamer itu bisa mendapatkan XP atau Experience Point setiap pembelian game atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Jadi, point shop itu yang bisa dibelanjakan untuk mempercantik profil akun Steam, lalu ada diskon besar-besaran seperti Summer Sale dan sebagainya tadi, biar supaya gamernya itu bisa membeli banyak game dengan harga yang murah, dan ada juga fitur komunitas di Steam yang turut menambah tingkat loyalitas pengguna. Lalu elemen revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, jadi kalau untuk sumber pendapatan Valve Corporation sendiri sebagian besar bersifat transaksional yang dari jual beli game tadi dan berbasis komisi. Jadi yang pertama yaitu komisi penjualan game. Nah, sumber pendapatan terbesarnya yaitu sekitar 30% dari harga jual game. Lalu kemudian ada juga dari penjualan DLC atau downloadable content dan item yang di dalam game yang dibuat oleh publisher atau developer. Ini maksudnya adalah transaksi mikro atau microtransactions. Nah, komisi ini menjadi insentif utama Valve atas penyediaan platform Steam. Lalu yang kedua dari penjualan hardware. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan perangkat keras buatan Valve seperti Steam Deck atau Steam Frame VR atau Steam Machine. Lalu yang ketiga ada transaksi Steam Market. Nah, jadi Valve ini mengambil sedikit komisi dari setiap microtransaction atau transaksi mikro yang terjadi di Steam Community Market, di mana para gamer itu bisa saling menukar atau menjual item virtual seperti skin atau kartu dan lain-lain yang para gamer punya. Lalu yang terakhir, pendapat dari game internal. Tadi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa Steam itu dia juga menciptakan game seperti Half-Life, Dota 2, Counter-Strike. Nah, itu kalau yang dari game yang dikembangkan atau diterbitkan langsung oleh Valve Corporation, itu mereka bisa mendapatkan 100% dari penjualan bersih. Lalu elemen key resource itu yang pertama adalah platform Steam-nya sendiri yang merupakan infrastruktur digitalnya ya. Jadi platform Steam ini juga merupakan aset non-fisik yang sangat paling berharga yang memungkinkan penyimpanan, distribusi, dan operasi game berskala besar. Lalu kemudian ada kekayaan intelektual atau IP game populer tadi seperti Dota 2, Half-Life, Counter-Strike yang berfungsi untuk menarik dan mempertahankan jutaan gamer di ekosistem Steam. Lalu yang ketiga ada jaringan pengguna yang besar. Jadi pengguna Steam ini kan ada banyak, ada mungkin jutaan atau jutaan lah. Jadi basis pengguna yang loyal dan besar itu menciptakan efek jaringan yang memastikan Steam tetap menjadi pasar yang menarik bagi pengembang manapun. Lalu ada talenta SDM. Jadi tim inti seperti pro gamer yang sangat ahli, terus mengembangkan dan memelihara platform Steam yang kompleks. Lalu ada tim customer service yang selalu membantu gamer, dan juga yang terakhir tim pengembangan hardware.
Lalu ada key activities, jadi untuk kegiatan utama Valve Corporation itu ada pemeliharaan dan pengembangan platform. Karena tadi platform utamanya adalah Steam tadi, maka Valve secara terus-menerus meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan pengalaman pengguna Steam, termasuk menambahkan fitur baru dan alat untuk publisher atau developer. Lalu yang kedua yaitu manajemen infrastruktur dan server. Valve itu senantiasa mengelola kebutuhan server dan bandwidth yang sangat besar untuk pengunduhan game dan dukungan multiplayer, terutama saat volume unduhan game yang melonjak saat diadakannya Steam Sale seperti Summer Sale atau Winter Sale dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu pengembangan game dan hardware. Jadi mereka kadang menciptakan game atau hardware baru kayak seperti perilisan game Half-Life Alyx, Half-Life Alyx atau Steam Deck yang diluncurkan tahun 2022 lalu. Dan kedepannya nanti Valve juga akan merilis Steam Machine yang nanti mungkin sekitar tahun 2026 atau 2027. Lalu ada key partners atau partner kunci. Nah, ini adalah pihak-pihak yang esensial untuk model bisnis bagi Valve Corporation. Yang pertama tadi tentunya adalah developer dan publisher game pihak ketiga. Jadi developer dan publisher ini selain juga merupakan masuk dalam customer segment, mereka juga merupakan mitra paling penting karena mereka adalah pemasok konten yang menjadi inti dari value proposition Valve kepada para gamer. Nah, karena kalau nggak ada mereka ya Steam hanya akan menjual game Valve sendiri gitu. Lalu yang kedua, penyedia pembayaran global. Mitranya itu ya kayak Visa, PayPal, atau Mastercard. Dan penyedia pembayaran lokal yang memfasilitasi transaksi finansial yang aman dan mudah untuk diakses di seluruh dunia, sehingga mengatasi hambatan pada mata uang dan regional. Lalu yang terakhir yaitu mitra hardware dan manufaktur, perusahaan yang menyediakan komponen spesifik seperti AMD untuk chip Steam Deck dan mitra manufaktur untuk memproduksi perangkat keras power seperti Steam Deck, Steam File, atau Steam Machine. Lalu yang terakhir yaitu cost structure. Jadi struktur biaya Valve itu fokusnya lebih kepada mempertahankan kinerja platform yang dalam hal ini adalah Steam yang merupakan platform utama mereka. Yang pertama yaitu biaya operasional server dan bandwidth. Jadi karena Steam itu penggunanya ada sangat banyak, jadi biaya terbesarnya ya mencakup pengeluaran untuk mempertahankan jaringan server yang mampu mendistribusikan data game dalam jumlah besar secara global untuk setiap harinya. Lalu yang kedua yaitu gaji karyawan dan riset. Ini biaya untuk menarik dan mempertahankan karyawan seperti programmer atau desainer game, serta biaya untuk riset dan pengembangan game atau hardware baru. Yang terakhir yaitu biaya pemasaran. Tadi karena Steam itu sering mengadakan Steam Sale, jadi biaya pemasaran tentu ada. Tapi biaya pemasaran Valve Corporation pada Steam Sales ini cenderung relatif rendah karena popularitas Steam itu sudah jadi menjadi mekanisme pemasaran utama. Jadi kalau untuk pemasaran Steam Sales itu biasanya para gamer sudah pada tahu. Lalu untuk kesimpulannya, Valve Corporation itu telah berhasil menyusun dan mengimplementasikan model bisnis yang didasarkan pada strategi platform dua sisi atau two-sided platform yang sangat efisien. Nah, inti dari kesuksesan ini adalah value proposition yang berimbang. Jadi Valve memberikan akses pasar global dengan infrastruktur teknis yang lengkap kepada para publisher dan developer games, sekaligus menawarkan kenyamanan maksimal. Terus kemudian ada diskon menarik seperti Steam Sales dan ekosistem komunitas kepada para gamer PC. Nah, dengan mengandalkan platform andalan mereka yaitu Steam, dan mereka juga punya IP atau hak kekayaan tadi, game yang kuat sebagai key resource. Valve berhasil menciptakan jaringan yang kuat. Semakin banyak gamer yang bergabung, maka semakin banyak pula developer yang tertarik. Dan siklus ini akan terus memperkuat posisi dominasi Valve Corporation di pasar distribusi game PC. Nah, secara finansial, model bisnis ini juga sangat menguntungkan dan terukur. Arus pendapatan utama atau revenue stream Valve Corporation berasal dari komisi atas penjualan game. Kemudian struktur biaya atau cost structure mereka bersifat value driven, di mana pengeluaran terbesar itu lebih fokus kepada pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur server dan bandwidth, bukan pada biaya pemasaran. Dengan mengotomatisasi customer support dan memanfaatkan komunitas, Valve mampu menjaga efisiensi operasional sambil melayani ratusan juta pelanggan di seluruh dunia, menjadikan aplikasi Steam ini sebagai platform yang sulit untuk ditiru dan digeser posisinya sebagai pemimpin pasar. Baik, sekian yang dapat saya
presentasikan dan saya sampaikan atas bisnis model Canvas dan studi kasusnya pada perusahaan Valve Corporation. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.